tanggapan Ci Helen melihat market kita sekarang ini gitu. Oke, Hmm. market kita sekarang ini ya, Iya, sekarang ini itu emang lagi nggak enak badan, bener ya. Jadi iya. sepertinya memang volume tradingnya juga tidak begitu besar. Kemudian foreign outflow juga masih terjadi. Jadi IHSG kayak masih suka lompat-lompat kodok ya, kembali-kembali lagi, jatuh-jatuh lagi ke support, dan saat ini masih tertahan di MA 200-nya. Mungkin sedikit bicara soal teknikal ya. Iya, iya. Memang IHSG katakanlah recently masih kurang ada power ya untuk bisa naik kencang, dan pasti ekspektasinya dengan keadaan makroekonomi yang seperti ini juga kurang mendukung lah buat IHSG buat naik kencang ya, terutama di bulan ini. Iya. So, kalaupun ada rebound, itu adalah rebound-rebound pendek yang terjadi ya. Hmm. Otomatis action plan-nya apa? Action plan-nya ya kita mengikuti aja ya. Kalau memang mau cari cuan yang singkat-singkat ya kita tradingnya saset-saset aja. Tapi kalau memang kita mau ada porsi yang kita investkan, tetap aja berjalan Iya. sesuai plan awal ya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan kondisi sekarang. Tapi tentunya kalau kita mau cari cuan yang jangka pendek ya, jangka yang agak menengah, itu kita harus perhatikan kondisi HSG sekarang gimana. Kita nyerapnya jangan sampai terlalu mahal kayak gitu kan, supaya kita bisa ada spare untuk dapat cuan gitu. Caranya adalah kita cari lantai-lantainya, kita belinya ya yang nawar lah, yang di support gitu. So ketika saham itu jatuh kena lantainya, lantai itu support ya buat teman-teman yang baru belajar trading. Jadi saham-saham tuh ada istilahnya, ada angka-angka tertentu di mana karena angka itu dia akan melakukan pantulan ke atas ketika saham itu jatuh, terkoreksi. Ketika sentuh angka itu biasanya ada pantulan ke atas. Nah, kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk nyari cuan singkat gitu, cuan saset ya. Itu tipsnya. Jadi kondisi market emang sekarang lagi nggak enak. Jadi kita kalau memang pegangannya tuh saham-saham yang berkorelasi dekat dengan IISG, contoh big caps gitu misalnya BMRI, BPCA, BBRI, terus BBNI dan lain-lain, kita harus terus memperhatikan arahnya IHSG kayak gimana gitu ya. Jadi ketika IHSG terkoreksi sampai di mana, apakah ini is it a good time buat kita untuk cocol gitu ya, untuk beli. Contohnya misalnya kemarin ya ada terkoreksi ya, Big Bang terkoreksi dan hari ini ada rebound ya, yang Iya. bisa kita manfaatkan. Contohnya kayak BPCA, Big Bang sendiri itu pun bisa memberikan kita cuan lumayan loh kalau kita tuh tahu cara triksnya gimana nyerapnya gitu. Jadi jangan takut ya teman-teman, intinya begini, emang ada slogan yang sell in May and go away ya. Kita nggak usah Iya, iya. terlalu takut, nggak usah terlalu takut mengenai market, kita hanya perlu untuk lebih disiplin aja ya untuk kapan kita entry, kapan kita harus cut gitu, itu harus lebih di manage dan harus diperhatikan. Cara-caranya jangan sampai kita itu ngawur, yang biasanya kita lempar apa aja bisa gampang cari duitnya, bisa jadi duit nih, bisa jadi cuan. Sekarang tuh agak lebih harus effort gitu loh. Yang dulunya mungkin mungkin bulan-bulan sebelumnya itu yang ketika rame-ramenya tuh saham-sahamnya Papa, TP, dan itu gampang Iya. banget kita kan cari duit kayaknya lempar apa aja di antara saham-saham indeks Papa PP itu kita gampang banget dapat cuan ya. Dan sekarang tuh harus mikir nih mana nih dari semuanya yang kita kira-kira tetap masih bisa cuan gitu. Kita harus lebih 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 cermat memilah-milah gitu ketika kita misalnya mau masuk di big banks gitu, katakanlah kita kemarin di BBCA itu kemarin ada support ya, ada support, memang dia sempat jatuh di tembus dari MA 200-nya sedikit, tapi kemudian terangkat kembali hari ini dan bisa rebound lumayan ya. Jadi itu pun momen-momen yang bisa kita manfaatkan untuk trading. Contohnya misalnya juga BBRI ya. BBRI itu salah satu big banks yang turunnya paling dalam gitu ya. Jadi Betul, betul. memang kebetulan BBRI itu masuk di dalam watchlist saya. Jadi kenapa kok bisa nangkepnya di area-area itu? Yaitu karena ada triksnya lah ya. Jadi itu area yang saya watchlist, saya mau kasih lihat dulu ya. Boleh, boleh, Ci. So, balik dulu kameranya. Oke, so
Area yang saya tandain merah ini adalah area di mana saya mau tangkap BBRI, gitu ya teman-teman. Jadi sebelum BBRI jatuh ke sini, tanda merah ini udah saya bikin jauh-jauh hari gitu, dan emang saya nungguin di situ gitu ya. Ini secara weekly. Jadi pergerakan saham buat teman-teman yang baru aja join di market, nggak usah bingung ya, karena semua itu bisa dipelajari, don't worry, nggak harus backgroundnya yang canggih-canggih banget. Semua background bisa belajar intinya, nggak usah takut. Yang penting gimana kita disiplin aja sama belajarnya gitu ya. Nah, area merah ini adalah area demand dari BBRI ya, area demand di sini. Jadi ini sedikit ngomong teknikal aja. Gimana cara cuan di market kayak gini, Ci? Gitu kan pertanyaannya. Market sekarang kondisinya kayak gini, Ya, tanggapannya gimana? Apakah kita masih bisa nih cari cuan di market yang modelnya kayak gini? Bisa, tapi sedikit trik yang agak yang harus kita apa namanya pakai itu ya, kita tangkap-tangkapnya ya di area-area support, area-area demand gitu ya. Kita bisa manfaatkan area ini. Ini kenapa di sini? Kenapa berani di sini? Karena ini adalah yang garis orange, ini adalah support kuat BBRI, yaitu di ini saya pakai, sorry. Ini saya pakai time frame-nya weekly sih, sorry ya. Saya pakai time frame daily deh. Nah, kalau di weekly beda ya. Itu ini area demand ya, area demand dari BBRI. So, ketika sentuh sini, area sini, biasanya BBRI itu ada pantulan dulu sebelum breakdown lagi ke bawah. Jadi kita tangkap ya di area sini ya. Tapi kalau memang model-model ini kan kondisi BBRI sekarang ini lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi memang lagi banyak sekali outflow dari foreign fund. Jadi memang terkoreksinya cukup dalam. Jadi untuk ngangkat kembali dia naik kencang itu butuh dana yang gede gitu. Sementara ini foreign belum ada yang sampai cover yang gitu gede ya. Jadi yang cover tuh kebanyakan dari domestic market kalau nggak salah ya saya ya. Saya belum cek lagi, tapi domestic market kita betul juga betul. ada lumayan lah masuk ya di sini. Jadi makanya bisa ada rebound sedikit. Nah ini kita bisa nebeng gitu ya, kalau dana kita tuh terbatas, duit kita terbatas. Ya kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk cari cuan gitu ya, memanfaatkan momentum rebound ini, kita beli di dasar, jualnya agak naik sedikit. Kita nggak usah terlalu berharap yang sampai apa tinggi-tinggi banget gitu ya cuannya. Jadi ya istilahnya 2% dapat 2% sehari itu udah bersyukur banget untuk market kayak gini gitu. Jadi Ya, tipsnya apa? Turunkanlah ekspektasi ya untuk cari cuan gede-gede banget di market kayak gini. Kita tuh nggak loss aja tuh udah bersyukur gitu ya, nggak loss tuh bersyukur. Jadi yang penting pertama adalah kita nggak loss, yang kedua kalau dapat cuan 2% bersyukur aja. Jadi jangan mengharap yang sehari bisa dapat 20, itu bonus kalau memang bisa dapat kayak gitu ya. Jadi ya. ekspektasinya di manage, kemudian teknik entry-nya juga di manage juga gitu, dan money manajemennya juga di manage ya. Itu aja sih tips, kira-kira tips kurang lebih ya gedenya Ya, itu kayak gitu di ya. market yang seperti ini gitu. Oke, thank you banget ya Ci Helen untuk penjelasannya. Ini cukup panjang ya dan banyak banget poin-poin penting yang bisa teman-teman perhatikan begitu ya. Jadi salah satunya adalah tadi yang Ci Helen mention adalah yang aku suka. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan juga ya di mana di keadaan market sekarang itu sebenarnya kesempatan tetap aja ada gitu ya. Jadi kita perlu menentukan aja nih kita mau Yes. jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Tadi jangka panjang nih, contohnya ya kalau memang sudah yakin dengan perusahaannya fundamentalnya bagus dan sebagainya ya harus bisa ada ini ya apa istilahnya ada faith juga ya kan ya Ci Ya, ya, kita harus percaya aja gitu kan, ya. karena kalau misalnya mau curhat dikit nih Ci, aku masuk BBRI pas dia lagi di atas kemarin Oh, gitu oh iya kan, ya. turun-turun Sakuters. aku sempat minus 20%-an lah gitu kan. Oh, lumayan Nah, dalam ya tapi buat di ya, bench tapi ya. sekarang udah minus 12 gitu kan. Hmm. Jadi dalam artian kayak eventually ya akan rebound juga gitu kan. Kan banyak orang Hmm. memang tujuannya untuk invest for long term gitu kan teman-teman ya. Jadi kan karena aku juga percaya aja ke depannya gimana. Jadi ya oke, jadi kita decide long term atau short term. Nah, short termnya tadi aku suka karena Ciharan mention mengenai satset nih gitu kan. Jadi ya ambil margin kecil aja gitu kali ya Ci ya, atau ya mungkin ya sesuai Ya. trading plan lah ya, itu juga pasti bisa tetap aja ada saham-saham yang bisa memberikan
profit gitu kan, walaupun di keadaan market itu sedang ya tadi yang sudah kita bahas itu unpredictable begitu kan. Jadi ini poin-poin penting ya teman-teman ya yang perlu kita perhatikan. Nah, karena keinget banget Ci Helen mention tentang ini, jadi aku mention lagi teman-teman ya, aku mau bagi merchandise malam hari ini ya buat kita mesti 90 orang yang nonton, jadi aku mau ngasih 2 ya. Kalau misalnya tembus 100 aku kasih 3 ya teman-teman ya. Jadi ada merchandise menarik dari Sukor. Yang kalian perlu lakukan hanya screenshot aja IG Live ini ya. Terus jangan lupa tag Instagramnya Ci Helen, tag Instagram Sukor, sama masukin caption apa yang kalian pelajari ya. Caption di dalam story apa yang kalian dapat dari Ci Helen nih gitu ya, yang kita pelajari di malam hari ini, yang bisa kalian bawa lah ya ke dalam perjalanan investasi kalian begitu. Jadi thank you banget ya Ci ya untuk sharingnya nih ya mengenai gimana kita menghadapi atau melihat market sekarang kita juga begitu. Karena benar sih Ci tadi Ci bilang BBRI emang kemarin outflow-nya paling banyak ya dari foreign fund. Tapi hari ini udah mulai ada banyak perlawanan dari lokal sih begitu ya. Yes. Kan dibilang begitu. Jadi ya teman-teman bisa melihat sendirilah. Memang banking kemarin sektornya paling banyak turun sih ya. Kaget juga mungkin ya Ci, orang-orang kan big bank kan biasanya kan selalu kayak menjadi last resort gitu kan. Udah kalau bingung mau investasi apa masuk aja big banks gitu kan. Kaget kali orang yang baru masuk gitu itu minusnya langsung segitu gitu kan. Jadi ya itulah sentimen-sentimen kali ya yang mempengaruhi psikologi dari para investor ya atau pelaku pasar modal begitu. Oke, jadi mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin sambil teman-teman nonton kira-kira ada sentimen apa aja sih Ci yang bisa di-share nih sama teman-teman cuan troopers yang bisa dibagikan? Soalnya kan biasanya berita itu banyak banget ya. Jadi mungkin saya ada beberapa teman-teman yang mungkin belum bisa memilah semua berita-berita ini. Jadi kira-kira ada sentimen-sentimen penting apa aja sih kalau menurut dari Ci Helen aja yang bisa nanti teman-teman cuan troopers atau siapapun yang nonton malam hari ini tetap mengikuti berita-berita ini untuk tahu perkembangan pasar modal di secara domestik maupun global. Ya, oke. Kita kan topiknya hari ini kan ngobrolin Q2 nih. Ya. Jadi Q2 itu pertumbuhannya diperkirakan paling sekitar 5,1%-an lah. Lebih turun dari kuartal 2 yang tahun 2023 ya. So, memang secara perekonomian sih kurang begitu oke lah ya. Jadi ada perlemahan daya beli masyarakat lah ya diperkirakan di kuartal 2 ini. So, sektor consumer juga mungkin akan terdampak di situ. Mungkin ya, mungkin. So, logiknya kalau dari kuartal 1 kemarin kan masih ada dana belanja nih dari pemerintah ya untuk mendorong perekonomian ya, untuk karena kepentingan pemilu dan lain-lain. Sedangkan di kuartal 2 tuh udah nggak ada gitu, dana-dana itu udah nggak ada gitu. Jadi akan ada perbedaan ya pertumbuhan ekonomi dan laju ekonomi di kuartal 1 dan kedua gitu. So, di kuartal 2 ini akan cenderung lebih melemah dan lebih nge-slow gitu ya untuk daya beli dan lain-lain gitu. Tapi bukan berarti nggak ada sektor konsumer yang menarik gitu. Karena semuanya kita nggak perlu terlalu generalize gitu, tapi kita perlu aware aja, alert. Oh ya berarti gini aja to know, tapi kita tetap harus mencari potensi apa sih yang bisa kita ambil dari yang ada di Q2 ini gitu. Jadi kita mesti tetap pilah-pilah ya. Kita nggak bisa terlalu generalize. Oh, kalau sektor ini berarti semua jelek gitu. Nggak gitu juga gitu. Karena ada sektor-sektor consumer yang memang kadang-kadang ya nih di kuartal 2 memang kurang bagus nih. Tapi kalau istilahnya sektor tersebut, saham tersebut atau emiten tersebut menyentuh titik-titik level-level support dan dia bisa rebound gitu dan menarik, ya itu bisa kita perhatikan gitu. Bukan berarti kita beli gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ya big view-nya it is kayak gitu. Tapi kan kita tradingnya dalam circle yang lebih kecil gitu, bukan yang terlalu gede view-nya. Kan bukan term yang kita bicarakan di sini, term waktunya itu bukan sepanjang itu. Kita kan cari short term trade aja untuk mencari cuan cepat lah ya gitu ya. Oke, so ada sektor-sektor yang menarik sebenarnya yang kemarin saya juga perhatiin terus, dan kita juga terus trading ya. Sekali lagi semua yang disebutkan di sini analisanya disclaimer on, tidak ada encouraging untuk mengajak harus jual, harus beli, tidak ada pom-pom dan semuanya ini murni analisa pribadi ya. Jadi teman-teman juga bisa mengoreksi kalau memang ada kesalahan ya, mohon maaf sebelumnya. Tapi view-view saya akan saya bagikan ya, contoh nih.
sektor consumer ya. Salah satunya adalah Clio ya. Clio ini saya perhatikan beberapa waktu yang lalu kita sempat tiap hari kita ada live trade ya di grup ya. So Clio untuk secara long term itu kita bicara technical ya. Saya bukan orang yang terlalu menggunakan fundamental untuk pendekatan secara analisanya. Jadi teman-teman buat yang paham fundamental ya silahkan dianalisa sendiri. Tapi ini pendekatannya secara technical. Kemarin saya lihat Clio itu memiliki potensi yang cukup oke gitu ya untuk ditradingkan gitu secara jangka menengah dan agak lebih pendek gitu. Nah, secara long termnya, kalau menurut technical itu juga oke gitu ya. Dari sejak dia angkanya masih 500, itu udah kelihatan bahwa ini tuh fasenya bisa naik lagi gitu, masih uptrend gitu ya. Belum patah trennya dan itu masih bisa kita manfaatkan untuk cari cuan gitu ya. Kemarin itu kita ada masuk di Cleo beberapa hari sampai di titik sekarang 1190 ya Cleo harganya sampai menyentuh 1200 juga itu kalau kita apa namanya kita bisa technical itu bisa memanfaatkan satu hari itu bisa kita istilahnya keluar masuk itu beberapa kali gitu udah kayak apa namanya kita bisa manfaatkan itu untuk high frequency trading atau apa kita mau keep sisanya juga nggak apa-apa Ya. jadi porsinya kita bisa bagi mana yang kita mau keep lama mana yang kita mau short term trade gitu jadi teman-teman bisa pisahin porto ya kalau misalnya buat teman-teman yang baru join belum paham apa nih pisahin porto jadi portofolio itu bisa lebih dari satu ya kan Jo bisa Ya, ya betul, betul, di betul. Sukor pun kalau teman-teman mau buka dua akun pun bisa jadi teman-teman bisa buka satu yang memang untuk investasi yang jangkanya lebih panjang Ya, mungkin time frame-nya sekitar 1 tahun atau lebih itu pisahin aja dengan yang kalian mau day trading yang atau short term trade gitu ya jadi akun kedua itu kalian bisa pakai untuk short term trade gitu jadi itu ya, bisa dibedakan dari situ karena apa kalau dicampur nih ya biasanya di satu porto itu katanya kayak tangan itu kayak gatel gitu loh kayak lihat merah tuh nggak tahan aja padahal konsep mindsetnya itu antara short term dan long term itu cara entry-nya beda stop loss-nya beda semuanya beda kayak contohnya aja kita ngomong Big Bank BPPRI lah ya kayak seperti tadi Joe sharing ya aduh minus 20% kalau investor mindset dia ada penurunan dia tuh nggak takut nambah, nambah barang iya kalau dia nambah, apa ya. ada conviction udah tahu nih ini perusahaan bagus arahnya gue believe nih di perusahaan ini masih bisa grow bisa masih bisa profit di next year dan sebagainya ya keep aja even though dia turun tapi kalau kita masih believe di perusahaan ini masih bagus bahkan itu artinya kita dikasih diskon gede dong jadi sebagai investor nggak boleh takut kita harus nambah barang anggap aja itu nabung konsepnya tuh nabung ya bukan di trading secara jangka pendek gitu. Tapi kalau memang kita mau masuknya as a short term trader, itu beda lagi kalau mau trading satset. Jadi kita konsep mindsetnya itu beda lagi sama investing. Kalau memang kita udah kena stop loss nih, stop lossnya kan pendek-pendek nih. Kalau memang short term trader tuh cirinya bedanya yang signifikan adalah stop lossnya. Stop lossnya seorang short term trader itu pendek pendek karena tak untuk mengamankan modal aja karena tradingnya high frequency ya jadi kita harus ketat untuk manage stop lossnya gitu jadi stop lossnya otomatis beda jadi BRI kalau sampai minus 20% untuk seorang short term trader ya nggak mungkin sih satu hari minus langsung gitu kan paling nggak udah minus 2% 3% lebih dari 3% tuh kita udah harus waspada nih apakah besok kira-kira nih di angka berapa averaging down atau mau dilepas gitu itu harus dipilah sendiri ya kita mau kayak gimana gitu loh treat this emiten gitu kita tuh masuknya di awal tuh sudah harus punya plan kita mau masuk Ya. as apa mau as investor kek mau sebagai short term trader kek atau apa jadi kita nggak boleh bingung-bingung gitu kayak misalnya dikasih merah kita harus buang nggak buang atau tidak itu jawabannya tergantung yang plan awal kalian mau invest atau mau cuman jual beli cepet kalau jual beli cepet udah loss 5% ya udah buang aja relain nanti kalau emang waktunya udah baik kembali udah reversal kalian buyback dengan harga yang lebih mahal pun it's okay gitu loh jadi itu beda konsep ya antara short term dan ini ngomong mindset aja supaya kita nggak kebalik-balik soal cara beli cara jual dan semuanya karena banyak pertanyaan itu ini Ci masih bisa keep nggak masih bisa keep ini keep
berapa lama kalian mau tahan ya kan? Kalian ini investor kek atau apa nih? Soalnya kalau saya ngomong jangan dikip kalau misalnya itu seorang investor ya salah juga kali ya kan. Ini kan ngomongnya time frame-nya 3-4 tahun gitu loh, bukan kayak ngomong soal 1 hari 2 hari gitu kan. Tuh, sorry tadi pertanyaannya apa ya? Apakah saya melenceng dari pertanyaan? Tapi Udah kebawelan uh, banget ngomongnya. ya jadi ini benar sih ya teman-teman. Jadi ini actually poin yang cukup krusial ya dalam dalam bermanuver di dunia pasar modal. Jadi mindset investor dan trading itu emang berbeda ya Yes, teman-teman totally ya. Benar different. sih ya, kalau kita traders Banget. kan kalau memang lagi downtrend itu biasanya dijauhi begitu ya Ci ya, karena nggak ada momentum di situ juga ya, sampai mungkin ada muncul sinyal bahwa ada pembalikan dan sebagainya begitu ya Ci ya. Belum tentu Tapi kan juga. Kadang-kadang nah downtrend pun nangkep nah golok jatuh loh. terus nah betul, nah itu harus jadi disiplin dengan trading plan, jadi harus bisa cut loss dan sebagainya gitu ya Ci ya, benar kan ya. Nah, tapi tadi juga Ciha ada mention yang mengenai nambah dengan keadaan seperti sekarang ini, begitu ya. Mungkin aku juga mau ikutan ngomong gitu ya. Tadi ada yang bilang nambah gitu kan. Karena memang justru malah banyak yang cicil ya teman-teman ya. Banyak yang cicil uh, perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang memang fundamentalnya bagus tapi harganya terkoreksi karena psikologi market sedang terganggu teman-teman gitu ya. Jadi kan itu opportunity kan, tinggal maksudnya ada barang bagus dengan harga yang murah, kenapa nggak diambil gitu kan, itulah Ya, ya, ya. ya. Jadi Market lagi diskon ya. berbeda-beda begitu kan ya, jadi itulah nyicil ya, bisa nyicil teman-teman, karena kalau kita mau guessing bottom juga itu is a very dangerous game juga ya for investors gitu kan. Jadi memang kalau lagi turun ya nyicil kalau ada gitu ya, tapi kalau nggak ada ya mungkin kalau dari aku sih sarannya ya hold gitu kan, karena Ya. tadi ada yang bilang dia 22%, aku juga nih ya, hey teman gue itu tim minus 20% BBRI, tapi sekarang udah di sekitar 12 lah gitu. Jadi minus 12%. Jadi ya Lumayan percaya aja sih loh. kalau Lumayan iya loh, ya investor, kan? kalau Terbantu investor harus 10% kuat lumayan kan loh. hatinya begitu. Jadi ya itulah ya. Jadi maksudnya perjalanan-perjalanan kita gitu kan di dunia investasi ya Ci ya, naik turun dan sebagainya itu memang harus bisa sabar, harus bisa disiplin juga ya teman-teman ya. Um, tapi aku juga mau bahas ini sih, Ci. Jadi kan Ci Helen ini tadi mention bagaimana kalau trading itu kita harus bisa satset juga ya, Ci ya. Gitu kan. Mungkin kalau investor lebih kayak tutup mata gitu ya, setelah taruh duit, yang penting udah dipelajari dengan baik. Tapi kalau trader kan kita harus bisa memperhatikan pergerakan sahamnya juga gitu ya. Kita harus bisa menganalisa dengan baik gitu kan. Betul. Dan ya dengan sesuai dengan tagline-nya aja ya, Cici Satset gitu kan. Cici Satset. Cici Satset gitu kan. Dan ini mungkin salah satu hal penting juga di mana mungkin kita perlu mencari komunitas lah ya Ci ya, bisa dibilang dengan keadaan seperti sekarang ini begitu kan, karena kalau lagi minus terus sendirian itu sedih banget sih gitu Sedih kan. banget ya. Kita tuh komunitas Kalau butuh iya, ya untuk cari teman kalau sama-sama lost tuh kayaknya happy gitu loh. Nggak iya. sendirian. Nggak, tadi aku mau bilang kalau lagi lost sendirian itu sedih banget. Kalau lagi Iya. lost tapi ada komunitas ya sedih aja gitu, tapi nggak banget. Gitu kan. Paling tidak ada temannya yang lebih Ya, parah gitu loh. ya Ya jadi kita tuh nggak parah-parah banget lah kalau ngelihat kitanya misalnya lossnya 20% ya, temen-temennya tuh kayak 30%, kita tuh kayak udah better banget lah gitu loh ya. Jadi agak adu lega aja nasib lah. ya, adu nasib. Jadi ya, jadi di sini aku mau ini ya, mau ngasih info juga buat teman-teman. Mungkin di sini ada yang belum, aku walaupun ragu sih ya, ada yang nggak kenal Ci Helen, tapi teman-teman mungkin udah banyak yang tahu Ci Helen juga. Di sini Ci Helen ada komunitas satset ya Ci ya. Iya, ada. Betul ya. Betul, Hmm. betul. Jadi saya ada Dan komunitas satset, betul. dan ada buka kelas juga ya Ci kan, satset ya. Jadi mungkin Ada. sih ada teman-teman yang mau belajar trading bisa sama Ci Helen begitu ya, sama Ci Helen untuk belajar tips and tricks juga ya. Maksudnya dari Ci Helen sendiri yang sudah istilahnya berjalan duluan gitu kan, pasti adalah istilahnya pengalaman-pengalaman yang bisa di-share juga kan ke teman-teman cuan troopers atau mungkin siapapun yang lagi nonton malam hari ini.
Mungkin boleh dijelasin sedikit sih mengenai kelas satset ini. Jadi mungkin ini bisa menjadi apa ya, pertimbangan juga buat teman-teman yang nonton malam hari ini gitu ya. Kalau mau tahu lebih banyak mengenai kelas satset. Boleh. Jadi teman-teman, buat yang udah join malam hari ini, thank you. Nanti di akhir sesi saya akan bagiin beberapa watchlist saham yang berpotensi untuk ngasih cuan, tapi nanti ya di akhir sesi aja. Untuk kelas ada, jadi gini, kelas satset ini adalah kelas yang mengajarkan gimana caranya kita trading untuk nyari cuan secara cepat, gitu aja sih intinya. Bisa untuk pemula nggak Ci? Bisa. Jadi ini bisa pemula friendly, beginner friendly lah ya. Jadi jangan takut buat yang nggak pernah trading sebelumnya, you can join this kalau memang mau belajar daripada duit loss dibuang-buang ke market ya. Pertemuannya dilakukan secara online, hanya 3 kali pertemuan, per meet-nya itu sekitar 1 jam aja gitu. So, apa namanya, di situ juga ada grupnya, kita bisa discuss di sana. Lalu, selain itu, kita juga ada komunitas satset ya. Jadi yang ada live trade-nya tiap hari, itu dari sebelum market buka, biasanya saya akan kasih briefing dulu. Apa sih watchlist saham-saham apa yang kita bisa manfaatkan atau kita bisa perdagangkan kira-kira untuk nyari cuan di hari itu gitu. Saya akan ikut di live itu sampai biasanya sesi 1 dan 2 ketika saya nggak berhalangan ya. Tapi kalau saya berhalangan ya nggak apa-apa, nanti bisa sambung lagi di teks ya. So, itu di situ akan ada banyak stock pick yang akan saya share secara live untuk nge-guide gitu, maksudnya untuk analisa-analisa yang saya bagikan di situ bisa dipelajari sendiri nanti kira-kira mana sih yang mau di beli atau dijual gitu ya. Dan di situ nanti ada live trade-nya lah, bisa tanya-tanya, bisa discuss dan semuanya di situ. Itu ada komunitasnya, bisa daftar nantinya gitu. Oke, jadi buat teman-teman mungkin bisa juga kalau ada yang mau follow up questions bisa langsung follow Instagramnya Cihelan aja kali ya. Dan bisa DM Boleh. DM juga gitu ya buat kalian semua yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau dari Sukor Sekuritas memang kita tagline itu selalu stronger together ya. Jadi buat teman-teman dari aku juga secara personal di dunia investasi itu memang perlu komunikasi begitu ya. Jadi kita bisa belajar sama-sama ya. Jadi karena kalau rame-rame lebih enak aja gitu ya jalannya bersama Iya. gitu. Dan di sini buat teman-teman juga kalau misalnya ada yang belum punya akun untuk trading bisa buka ya di Bisa. e4.sekuritas, kode referralnya AMAMI 2 ya, AMAMY 2 ya. Jadi buat kalian yang mau mulai belajar trading, mungkin mau mulai dikit-dikit gitu ya. Atau kalau kalian ada yang mungkin baru mau mulai belum tahu mau beli saham apa, mau beli reksadana udah bisa ya teman-teman ya di aplikasi Sukor gitu. Tapi buat kalian jangan lupa untuk kode referralnya di AMAMI 2 ya, AMAMY 2. Oke? Oke, jadi mungkin itu ya kalau misalnya buat kalian yang mau buka akun Sukor. Dan tadi aku ingetin sekali lagi ya, kalau misalnya kalian mau merchandise jangan lupa untuk screenshot obrolan kita malam hari ini gitu kan, dan masukkan juga captionnya apa yang kalian pelajari dari Ci Helen. Dan yang terakhir adalah tag Instagramnya Sukor dan Ci Helen juga supaya bisa dilihat langsung sama adminnya Sukor ya untuk dicarikan merchandise menarik buat kalian begitu. Oke, Ci kita sambil ini aja ya lompat-lompat jawabin pertanyaan teman-teman cuan troopers yang Boleh. nanya tentang saham boleh ya? Boleh Ya. dong. Oh ya, sebagai contoh nih ya, teman-teman ya, kenapa sih penting belajar technical? Gini Ah, contohnya, ini cerita di live trade aja yang kemarin terjadi, yang real. Jadi ada salah satu member gitu nanya nih, Ci, saya punya saham cuan nih, nyangkut, bukan nyangkut sebenarnya, dia tuh masih dalam trade plan, cuman angka belinya mungkin agak sedikit ketinggian. Nah, itu udah hampir menyentuh stop loss atau gimana lah, pokoknya kayak gitu. Ini gimana nih kalau sampai sentuh stop loss, apakah dibuang atau enggak gitu. Dan kira-kira nih kemarin ada juga nih ceritanya yang udah diingetin stop lossnya dipakai, ternyata lupa nih nggak pasang gitu kan. Habis itu merah, merah, terus habis itu gimana ya nih caranya ya gitu. Apakah dibuang aja atau bisa mantul lagi? Kan pertanyaannya gitu. Jangan sampai kan seringnya gini, kita udah merah dijual, naik gitu. Kan seringnya kena mental kan. Gitu. ya, ya. Terus secara teknikal saya lihat sih waktu di live tuh saya kan langsung lihat ya. Jadi pertanyaan tuh langsung saya jawab gitu.
Kalau menurut view saya sih cuan tahan aja dulu karena bentar lagi kayaknya kalau nggak lewat dari ini sih dia akan mantul balik naik lagi gitu. Nggak lama dari itu pagi naik, pagi-pagi nanya sebelum market buka kalau nggak salah, pokoknya di awal-awal lah itu. Dan kebetulan di hari itu cuan tuh langsung rebound. Jadi ketika merah dia tuh punya punya cuan tuh merah tuh nilainya. Terus habis itu naik dia jadi cuan 4% lebih. Jadi udah dilepas akhirnya. Nah, itu karena kalau kita nggak ngerti teknikal, kita salah buang, kita barangnya udah dibuang, kita naik lagi ya. Kita tuh kadang-kadang gimana ya rasanya gitu loh. Sekarang sayang ya, karena kan sebenarnya masih berpotensi untuk kembali naik. Itu hanya kayak koreksi wajar aja. Kadang-kadang Iya. kan kita nggak ngerti. Tapi ada memang momen-momen di mana kita tuh pasti harus buang ketika naik, beli lagi tuh ada memang. Tapi kebetulan yang di case kemarin yang di live itu bisa naik gitu. Dan kebetulan waktu pagi mau nanya mau dibuang itu nggak jadi dibuang. Akhirnya tunggu closing, dia tunggu. Habis itu naik Ya. beneran 4%. Nah itu kalau kita nggak paham, kita udah buang, ya sayang kan rasanya jadi kayak udah buang-buang duit banget gitu loh. Nah itu untuk menghindarkan resiko-resiko kayak gitu aja, memperkecil bukan menghindarkan. Kadang mesti ada aja lah namanya cut loss tuh pasti lah ya kalau trading kayak gitu. So itu salah satu benefit maksudnya kalau kita tuh ngerti dan paham teknikal. Jadi nggak sembarangan kita tuh cut loss gitu loh. Dan bisa tahu juga caranya gimana sih ngeliatin di saham ini, caranya gimana sih kok ini bisa tahu yang ini mau kenceng tuh yang mana, misalnya dari 5 saham ada 3 saham aja gitu, sama-sama nih brand cuan TPIA, Ci pilih yang mana kan gitu. Nah itu saya udah sering sharing nih kalau di live trade cara milihnya gimana dari 3 ini yang mau kenceng yang mana, infonya kayak gimana. Nah itu ada di live, jadi itu semua saya sharing aja. Jadi memang kalau memang bisa berguna ya syukur, kalau enggak ya nggak tahu lagi. Gitu. Jadi emang cara-cara screening itu penting ya sekali Iya. lagi karena dari kayak misalnya 10 saham yang bagus tuh yang mana sih yang mau jalan duluan gitu kan, kadang-kadang kita suka bingung gitu loh. Ini masa 10-10-nya dibeli kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah itu caranya gimana Ya. itu harus kita belajar step by step Oh, gitu. oke, ya jadi screening is very important ya Mm-mm. teman-teman ya. Jadi buat kalian yang baru mau belajar juga trading, mulainya adalah belajar screening juga gitu ya. Dan ini mungkin bisa satu yang kalian pelajari ya sama Ci Helen begitu ya. Dan tentunya dari Sukor kita juga ada postingan-postingan edukasi ya, general education itu bisa kalian pelajari juga. Tapi aku saranin buat teman-teman untuk mempelajari lebih dalam boleh banget langsung ya DM aja Ci Helen, tanya-tanya tentang kelasnya, even join komunitasnya juga. Begitu. Saya mau sedikit Oke. bagiin dulu ya saham-saham watchlist aja lah buat teman-teman sebelum Boleh waktunya banget habis. nih. Ini yang tunggu-tunggu, Ci. Ini yang ditunggu-tunggu. Oke, buat teman-teman yang mau watchlist saham ya, ini saya random aja ya, nggak sektor by sektor ya, karena kan di market seperti ini tuh kadang-kadang random banget sektornya itu yang tiba-tiba naik itu nggak berurutan secara acak dan saya hanya membagikan beberapa saham yang menurut saya pergerakannya masih bisa memberikan kita cuan lah, semoga ya di tahun di Q2 ini. Oke, pertama kita lihat Arto. Arto saya langsung kasih lihat ininya aja ya screen-nya biar kita bisa lihat. Oh ya, sebelumnya saya akan kasih view dulu tentang Boleh. IHSG biar teman-teman mungkin Ini aku hide dulu bisa. komennya ya, supaya kelihatan. Oke. Jadi mengenai view tentang komposit saat ini IHSG berada di titik kritisnya di sini, di MA 200-nya. Dan apabila dia tidak bisa bertahan dan inflow-inflow di big cap nggak bisa nahan, dia akan terus dijebol misalnya ya kayak gini dijebol, ini ditarik naik lagi. Tapi kalau ini sampai dijebol dan tidak ditarik naik lagi, nggak ada yang kuat nahan, maka koreksi selanjutnya akan ke sini ya, area 7.000. 7.000, 7.000 sampai 69 sekian ya. Apakah IHSG mungkin breakdown di bawah 7.000 nggak? Mungkin aja, tapi bukan sesuatu yang mutlak dan pasti sebelum ini dijebol. Jadi ini validasinya di sini dulu. Kalau emang ini terconfirm beberapa hari emang udah nggak bisa bertahan lagi di atas ini, maka IHSG akan melanjutkan koreksi sampai ke level under 7.000 ya. Terburuk-buruknya mungkin sekitar kita ngomong bertahap aja lah ya, nggak langsung ya. Mungkin sampai 7.000, 69, 68, bahkan terburuk mungkin ke 67 sekian lah, 68 lah, 68-an lah ya. Itu terburuknya, kita nggak usah takut sampai kayak gimana, yang penting jagain aja cash dan
sesuai plan masing-masing. Mau invest justru koreksi harus nambah barang gitu ya. Untuk view mengenai Arto, saya akan sedikit sharing Arto. Kenapa saya ada watch Arto juga. Em, ini Arto cukup menarik buat diperhatikan karena dia ada posisi gap atas yang saat ini belum nggak terlalu jauh ya dari candle yang hari ini punya. So kemungkinan gap ini tercapai atau tertutup itu harusnya tidak memakan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman bisa perhatiin aja kalau andai kata Arto bisa break up dari 2380 maka dia akan lanjut ke level 25 sampai 2530 ya, bisa diperhatikan 2520 lah. So kalau Arto sampai break up 2380-nya maka dia berpotensi ke 2520. Gampangnya kalau dibuletin Arto 2400 aja, dia bisa ke 2500 gitu ya kalau kita buletin. Itu udah cari cuan pendek-pendek sih, ya ini bisa lah Arto ya kalau mau. Lalu ada lagi yang saya nilai lumayan oke ya. So ini adalah ASA, ASSA, Adi Sarana, apa ini namanya, Adi Sarana Armada, ASA. So ASA berpotensi ke level inilah ya, masih udah deket sih sebenarnya di ini sekarang di 805, tapi masih ada lah chance untuk ke sini ya. Jadi ASA masih bisa ke sini 840 sampai 875 lah, sampai uji MA 200 ini kira-kira ya. So kalau sampai misalnya ASA bisa break up dari 875-nya itu very good. Tapi untuk saat ini kita manage ekspektasi aja dulu. Targetnya bikin pendek-pendek aja. Jadi saya ekspektasinya kalau beli ASA di level 800-an maka dia harusnya bisa ke level 845 sampai 875 lah ya, area TP-nya dengan level stop loss di 770, belum terlalu jauh dari yang sekarang gitu ya. Jadi semua perhitungkan aja risk reward-nya, kalau menurut kalian itu worth it ya bisa dicicil ya. Kemudian ada lagi yang saya perhatikan cukup menarik ya, masih menarik tapi sebenarnya ini broker BP masih buang-buang barang ya. Medco sih masih menarik ya. Ini view saya tentang Medco. Jadi sekali lagi disclaimer on ya, ini hanya view saya aja. Di sini ada MA 200 yang bisa harapannya cukup kuat nahannya sekitar 1250-an lah, 1260 sampai level 1300. Medco masih menarik ya untuk dicicil di area merah ini. Jadi area merah ini emang area tunggu saya gitu, area tunggu saya. Kalau sampai dia breakdown dari ini ya udah dibuang dulu karena dia akan lanjut ke bawah lagi. Tapi most likely ini akan jadi penahan yang cukup kuat untuk Medco. So Medco kalau mau cicil mulai dari 1250 sampai 1300 still oke. Dengan level stop loss di 1250 ke bawah gitu. Stop loss tuh tetap harus dipasang ya guys. Nah kalau cuannya mau TP di mana terserah kalian aja ya. Tapi upside-nya sih oke lah. Ini masih bisa balik ke sini lah. 1500, 1600 masih oke ya, masih bisa harusnya untuk Medco di swing. Selain daripada itu ada salah satu aja ya saham Papa PP yang besok itu kan pengumuman MSCI ya. Kalau nggak salah tuh yang masuk adalah TPIA sama apa ya tadi ya? TPIA sama lupa satu lagi. Sorry, saya lupa. Tadi udah kasih pengumuman di grup padahal. Tadi siang sih saya udah announce. Ini yang masuk ISAT sama TPIA. Jadi pas trade hari ini tadi ada TPIA, terus ada ISAT juga. Yang out adalah Antam dan SMGR ya. Jadi MSCI yang akan di-announce tanggal 14 Mei dan effectively berlaku tanggal 3 Juni adalah yang masuk TPIA sama ISAT, yang keluar Antam sama SMGR. TPIA secara upside ya masih oke, tapi entry-entrynya hati-hati ya, karena ini kalian kadang-kadang suka banting-banting, udah dinaikin banting. Kalau kalian belinya di pucuk dibanting itu ya tetap aja sakit ya walaupun bisa naik. Jadi entry-entrynya tuh hati-hati. Itu aja. Mengenai ISAT yang masuk di MSCI ini secara target, kalau memang dia bisa bertahan di atas level ini dan bisa membentuk higher high, bisa katakanlah gini lah, gampangannya besok misalnya ISAT bisa
bisa break up dari ininya berapa sih ini? Sorry ya, high-nya hari ini berapa ya ini saat ini? 11.125. Ya pendek sih ini ke 11.375, perhatiin aja. Kalau sampai 11.375-nya bisa dijebol, ininya 11.400 lah ya, 11.400 bisa dijebol dengan volume ya bisa naiknya masih bisa ke atas lagi ya, masih bisa ke sini lagi lah, ke hampir ke 12.000. Tapi itu nanti dulu ya, karena kadang-kadang kalau news keluar itu sahamnya suka koreksi. Tapi dilihat aja besok, seharusnya masih ada potensi ya. Kalau melihat ini masih ada potensi. Tapi sekali lagi batasi stop loss-nya aja, nggak jangan sampai breakdown dari 10.575 lah ya, 10.500, 10.575 gitu. Watchlist-nya kemudian untuk cuan juga saham-saham Papa PP ini masih aman Jo waktunya. Masih oke banget ya, masih Ci. Nanti remind ya Iya, kalau iya, misalnya udah kebablas. iya. Oke, untuk cuan sendiri saat ini sedang dalam fase koreksi konsolidasi di dalam fase ini ya, triangle ataupun ini apapun itu. Kalau memang dia bisa break up dari 7.700. Sebentar, ini berapa ini? 7.675 ya. Kalau bisa break up lagi, bikin higher lagi, maka dia akan lanjut ke 78-an ya. 7825 break up, ya lanjut ke bisa ganti ke 48. Sekali lagi, cuan masih menarik nggak sih, Ci, untuk dikoleksi? Masih ya. Andai kata, katakanlah kita kan kalau trading tuh harus mikirin uh, bad side dan good side-nya ya. Ini good side-nya sih, upside-nya kayak gitu. Tapi kalau sampai downside-nya kayak gimana? Kalau masih nggak bisa bertahan di atas 7.025 atau 7.050, 7.025 lah ya. Katakanlah 7.025 ini di breakdown. Nah, maka cuan akan terkoreksi, ya kan? Sebentar, level koreksi kok 7.025. Ini berapa sih? 7.400, 7.025. Ya, cuan kalau misalnya dikasih koreksi di deket-deket 7.050 itu masih bisa 7.025. Itu ada kemungkinan dia akan mantul dulu nih, mantul baru breakdown ke bawah lagi kalau nggak kuat ya. Karena ini cuan juga masih ada kemungkinan terkoreksi kembali ke area sini, area yang merah ini. Kalau memang bisa terkoreksi under 7.000 di area merah ini, sekitar ini angkanya berapa ya, sekitar 67-an lah ya, 67 sekian, itu bisa dicicil lagi ya area ini, biasanya akan kembali naik lagi. Tapi harusnya area level 7.000 ini dijagain, itu harusnya idealnya. Tapi andai kata nggak dijaga pun, area ini bisa jadi area tangkapan lah gitu. 67-an bisa diperhatikan, kalau jebol lagi udah di-cut dulu aja, nanti cari entry lagi gitu ya untuk cuan. Menarik Mas Yan. Terus ada RUPS kalau nggak salah ya, tanggal 15 Mei. MDKA juga masih menarik sih sebenarnya. Cuman ya gitulah pergerakannya, kalau gerak hariannya rada-rada gimana. So far MDKA lagi bergerak di dalam triangle, big triangle-nya dalam fase ini. Andai kata dia bisa break up dari level 28-nya dan lanjut naik sampai ke sini, lanjut naik sampai ke garis merah ini. Menarik sekali sih ya buat MDKA, terutama kalau ini MDKA berhasil jebol 2930-nya, maka MDKA hampir bisa dikatakan dia breakout fase ini ya. Nih, triangle. Ya, ini pola apalah. Kalian tahu ya kalau misalnya belajar teknikal ya, bisa dikatakan cup handle atau apalah itu, pokoknya dia akan menuju ke kepala 3 lah MDKA. Kalau sampai dia bisa berhasil ngebreak 2930-nya, dia akan berlanjut sampai ke level 3000 something dan seterusnya gitu. Tapi ini takes time ya teman-teman, jadi bukan tercapai dalam satu hari. Terus yang saham-saham yang suka hype ini teens nih. Nih teens ini apa masih menarik gak nih? Teens sekarang itu sedang mengalami koreksi sih ya. Area kuning ini area demand. Biasanya kalau kena di deket-deket sini tuh ada pantulan ya. Kalian perhatikan aja. Di sini ada area cicilan teens, di sini sama di sini. Jadi ada dua area kuning ini yang bisa diperhatikan untuk teens. Saat ini bisa dikatakan dia masih terkoreksi secara wajar aja, belum ada tanda-tanda dia akan gagal naik sampai ke level 1000 lagi ya.
Apakah Tin masih berpotensi nggak sih kembali ke kepala satu, ganti digit masih, tapi entry-nya yang perlu kalian perhatikan ya, cicilannya. So best buy Tins itu under 900 sih sebenarnya best buy-nya kalau dapat di angka-angka support Tins terdekat di sekitaran 850 860 ya. Itu support terdekat tapi belum tentu bisa nahan. Jadi perhatikan kalau sampai jebol lagi ya kalian analisa lagi aja trading plan-nya dievaluasi ulang ya. Wah, Gitu. ini menarik banget kalau sama Ci Helen nih di akhiran tuh selalu dapat stock recommendation ya. Jadi menarik banget, thank you banget nih Hmm, ya Ci Helen. sama. Wah, Terus 1 menit ini terakhir nih Ci, 1 menit terakhir, satu lagi boleh nih. apa? Ya, MBMA juga bisa diperhatikan sih. Ini masih fase konsolidasi. Ya, ini kita masih ada dalam channel ini. Selama MDKA bertahan di atas 500, 400, ya 500 lah supportnya. 500 sampai 515 masih bertahan di atas itu, ya masih oke lah MBMA ya. Tapi perhatikan entry-entry-nya aja. Jangan sampai eh, kelolosan gitu. Jangan sampai lolos. Oke, thank you banget Ci Helen. Aduh, ini buat teman-teman buat tadi ya, diperhatikan saham-saham yang udah di-mention sama Ci Helen dan juga garis-garis support dan resistance-nya ya juga supaya kalian juga Mhm. jangan salah entry ya ataupun jangan sampai salah jual juga ya. Dan buat teman-teman di sini ya yang kalian mungkin baru ikutan nonton dari pertengahan atau baru aja nih join, aku mau remind kalian bahwa Instagram Live ini di save Oh, ya, jadi kalian bisa nonton dari awal ya, di save sama support sekuritas kalian bisa nonton dari awal. Jadi tadi di awal Ci Helen udah mention ya bagaimana tanggapan dia melihat market sekarang. Ada tips-tipsnya juga teman-teman yang di-share yang bisa kita pelajari. Dan juga ada tadi Ci Helen menjelaskan ya Ci ya mengenai kelas-kelasnya Subset juga. Ya jangan lupa teman-teman kalau penasaran dan juga kalau kalian mau belajar sama Ci Helen boleh aja langsung follow Instagramnya Ci Helen dan DM tanya tentang kelasnya. Ini kira-kira ada yang mau di-share nih kayaknya nih sama Ci iya, Helen nih. lupa. Ah, boleh Ci, boleh Ci. Bentar, bentar, bentar. Nih, aku balikin dulu ya. Oke, so ini adalah saham energi. Ini energi ya. Energi ini lagi di area demand-nya. Ini ada demand. Sebentar, saya belum gambar. Ini support atau demand kuat. Nah, ini lagi ada di area demand ya. Teman-teman bisa buka chart sendiri-sendiri juga di rumah. Atau dimanapun, coba dicek-cek aja. Ini ada demand di beberapa kali rejection di sini, di sini, di sini ya. So, energi bisa diperhatikan. Ya, diperhatikan aja dulu. Kalau memang ada perlawanan dan dia bisa membentuk candle reversal, teman-teman bisa perhatikan ya. Andai kata dia bisa bertahan di atas 190-nya dan bisa jebol di atas 199-nya itu bisa diperhatikan mungkin untuk rebound-rebound pendeknya dari energi sendiri bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan teman-teman kena area cut loss, jangan ragu untuk cut ya. So untuk BRMS sendiri, BRMS itu masih fase sideways sih ya, masih sideways dengan area area supportnya nggak jauh dari sekarang di sini di 139, perhatikan aja. Jadi setiap kali nyentuh angka 139 nih, angka angka keramatnya, biasanya dia ada pantulan nih. Nah, teman-teman bisa coba perhatikan kalau mau spekulasi tunggu-tunggu di area-area dekat-dekat support ini ya. Siapa tahu ada pantulan-pantulan seperti ini. Yang ini pantulannya lumayan kenceng ke atas ya, beberapa candle ke atas. Yang ini sih candlenya juga pendek tapi ada pantulan tetap. Jadi ini intinya bisa cuan kalau nyentuh yang ini sama ini. Tapi yang ini kalau memang kesentuh ya kan biasanya akan biasanya ada perlawanan. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan sendiri ya untuk trading gitu. Jadi coba diperhatikan aja area-area mana yang kira-kira bisa dipakai untuk cari cuan gitu. Oke, thank you banget ya Ci Helen. Kita udah banyak belajar ya. Ini aku teman-teman jangan lupa nih ya
stock recommendations ya, tapi tetap disclaimer juga ya, kalian boleh analisa sendiri juga. Tapi tadi udah banyak banget saham-saham yang dianalisa langsung sama Ciel yang dijelaskan. Ya, bisa nih ya kalian coba kulik-kulik juga begitu. Oke Ci, mungkin kalau dari aku itu aja. Kita juga udah lewat ya dari jamnya. Selalu seru nih ngomong sama Ci Helen. Sekali lagi thank you banget ya Ci ya buat waktunya. Hopefully kita bisa ketemu lagi di waktu depan. Thank you banget Ci Thank you Helen. semuanya teman-teman yang udah join. Ya. Thank you for tonight. See you next time. Semoga cuan ya. Cuan.